Suaranya kedengar nggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Bukan diturunkan secara wahyu ya, maksudnya dari Allah, Jibril ke Nabi Muhammad, tapi diturunkan minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila sama dunya, ke langit dunia. Jadi secara utuh Quran itu diturunkan ke langit dunia oleh Allah itu pada malam Lailatul Qadar. Lalu diturunkan secara berangsur kepada Nabi Muhammad sesuai peristiwa yang dihadapi Nabi apa nih. Nah, berarti turunin ayatnya sesuai ini. Setiap ada pertanyaan dari umat Nabi terus datang wahyu. Jadi Quran itu diturunkannya berurutan kan dari Iqra kan. Makanya ditulis dibukukannya mah nggak sesuai urutan wahyunya kan. Tapi sesuai apa yang sering dibaca Nabi tuntutannya. Jadi secara utuhnya mungkin di sananya mah ya memang Al-Fatihah dulu kan, baru Al-Baqarah gitu kan. Tapi diturunkan ke nabinya itu secara asbab nuzulnya apa gitu kan, permasalahan apa yang sedang dihadapi Nabi, turunlah wahyu. Ya, kalau ada pertanyaan kan misal itu kok katanya ayat pertama Iqra dituruninya kok, tapi Al-Quran kok Al-Fatihah dulu terus Al-Baqarah. Ya itu yang memang Nabi kalau baca Quran itu dari situ mulainya terus runtutannya. Jadi pas dibukuin itu dijadiin buku Quran itu begitu runtutannya. Tapi kan lucu ya lamun misalnya sesuai si Iqra ini Iqra bismillahirrahmanirrahim. Sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk. Al-Quran itu sebagai petunjuk dari kesesatan linnasi, bagi manusia, wabayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan, ayatin wadihatin, tanda-tanda yang jelas, minal huda, dari petunjuk. Bima yahdi lal haqi, sesuatu yang menunjukkan kepada perkara yang benar, minal ahkam, daripada hukum-hukum. Karena Islam itu itu kan tujuannya untuk mengentaskan orang dari kesesatan beragama, kesesatan berpikir, kesesatan moral tuh kan. Jadi misinya agama itu yaitu buat mengentaskan orang dari kesesatan gitu. Tapi sekarang banyak orang beragama malah sesat dari kesesatan. Jadi supaya manusia itu bermoral. Agama itu tujuannya apa? Supaya manusia itu bermoral. Benar? Nah, bisakah manusia tanpa agama memiliki moral? Bisa. Ya bisa lah. Bisanya ya kalau dia itu menggunakan akal sehatnya. Ya maksudnya bermoral itu gini. Dia tahu mana yang baik dan buruk. Dia tahu mana perbuatan itu yang bakal ngerugiin dia dan orang lain. Itu namanya bermoral gitu. Nah, agama datang untuk itu juga. Untuk supaya manusia bermoral kepada sama manusia dan bermoral kepada Tuhan kan gitu. Nah, tapi kebanyakan orang beragama tapi tidak bermoral. Paham? Mengatasnamakan agama tapi dijatuhkan orang lain. Ya, terus dia nggak bermoral sama orang, sama Allah bagus nih, terus salat segala macam. Sama manusia buruk kelakuannya, saling judge satu sama lain. Jadi tujuan agamanya itu, visi adanya agama itu, istilahnya dia bukan dia beragama itu nggak sesuai dengan
tujuan agama gitu. Apakah pantas disebut beragama? Ayo pertanyaannya kan gitu. Jadi Quran itu ada sebagai petunjuk dari kesesatan. Kesesatan apa? Kesesatan kan dulu orang-orang itu kan sebelum datangnya agama kan percaya sama hal-hal yang apa sih ya, berbau intrik kayak mistik gitu kan, gaib kayak kalau pergi pakai undian panah gitu kan, pakai undian apa sih, anak panah gitu kalau mau pergi-pergi gitu. Terus kalau angin belah sana berarti nggak boleh kita pergi ke arah yang kemana gitu. Jadi apa sih, ngikutin tahayul gitu sebelum datangnya Islam. Terus datang Islam, orang dituntut menggunakan akal sehatnya kan, ya kan? Seruannya juga ya udah albab. Sering juga ada lafaz la'alakum takilun, supaya kalian tuh berpikir. Afala takilun, kalian berpikir. Berarti Islam itu tidak bertentangan dengan akal, bahkan menjunjung tinggi akal. Supaya manusia itu akal sehatnya berguna gitu. Banyak orang beragama tapi nggak berakal, padahal agama Islam datang untuk supaya manusia itu akalnya berfungsi. Nah, ya kan? Petunjuk bagi manusia minal huda wal furqan, dan pembeda dari mana hak ya, mana perkara hak yang benar dan mana perkara yang batil. Tuh, bisa untuk membedakan mana baik mana buruk. Banyak orang beragama yang baik, yang buruk dianggap baik gitu tuh, pakai dalil Al-Quran. Wah, ada di Al-Quran begini, padahal mah sesuai ego dia. Agamanya dibuat untuk membungkus keburukan dia. Nah, gitu. Padahal mah agama itu hadir Al-Furqan sebagai pembeda mana yang baik mana yang buruk. Ini dia beragama tujuannya untuk membungkus keburukan supaya terlihat baik. Nah, benar. Apakah itu sesuai dengan tujuan agama? Tidak. Berarti dia disebut beragama apa tidak? Tidak, walaupun dia jenggotnya tebal, jidatnya hitam, tapi kalau suka aneh-aneh lah, ngebom segala macam, mengkafir-kafirkan saudaranya, terus atas nama agama dia mengeksploitasi umat, misalkan karena dia seorang kiai, ustadz, dia ucapannya harus diikuti, salah atau benar karena saya ini adalah pemuka agama, ya kalian harus ikut. Karena mengikuti seorang ulama itu sama aja kalian mengikuti nabi lah. Nggak bisa begitulah. Dipikir ulamanya sesuai nggak sama apa yang dengan tujuan agama, cara beragama ulamanya itu. Kalau tidak ya berarti tidak bisa kita mengikuti ulama itu. Jadi gunakan akal sehatnya. Kalau beragama gunakan akal sehat. Fama syahida minkum syahra, maka barang siapa yang hadir hidup dari kalian di bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Dulu sebelum turun ayat ini, orang itu kalau berpuasa ya, kalau dia mampu bayar idah, maka dia boleh nggak berpuasa. Untuk orang-orang kaya. Untuk orang kismin yang nggak bisa membayar fidyah, maka dia wajib berpuasa. Maka setelah turun ayat ini, fama syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang hadir dari kalian pada bulan Ramadan, yang masih hidup di bulan Ramadan gitu, dia hidup dan nggak kemana-mana, di rumah aja, tidak sakit tidak apa, maka wajib berpuasa. Mau kamu miskin, mau kaya, itu mau jelek, cantik ya, jomblo, semuanya wajib berpuasa ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, dan barang siapa yang sakit
Aw ala safirin atau dalam perjalanan fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka dia harus mengganti hitungan hari dia nggak berpuasa itu pada hari yang lain di bulan yang lain. Misalnya dia dalam Ramadan itu dia sakit gitu, sakitnya sampai dia nggak bisa berpuasa, atau dalam perjalanan jauh yang sekitar apa ya udah sah mengkosor sholat sekitar 80 km lebih lah, maka boleh dia tidak berpuasa ya. Tujuannya apa? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tujuannya untuk memudahkan kalian. Allah tuh menginginkan kalian kemudahan, tidak menginginkan kalian sulit. Jadi kalau kalian itu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, ya sudah, Allah tidak mempersulit tambahnya. Silahkan kalian berbuka, kan gitu. Makanya jangan sehujan dulu kalau ada orang yang gak berpuasa. Oh mungkin dia sakit, oh tuh mungkin dia dalam keadaan perjalanan. Misal kalau ini kan apa, orang yang puasa sakit tapi dia maksa puasa terus diimpus, itu batal atau enggak? diinfus ya, diinfus kan dia Masukkan cairan ke tubuh kan. itu sih permasalahannya. Kita juga terlalu paham pun mah. Kan anak Allah masih mengatakan ngam disuntik ya orang batal disuntik. Kan suntik mas sekali doang, lah impus. Iya, terus ganti, habis impus tambah lagi. Secara nggak langsung makan ya sama aja. Iya, itu kan pengganti makan emang impus itu. Mendingan gak usah puasa. Iya, ya karena ada orang maksa puasa gitu. Iya. Dia masih diimpus. Ya Kang Sam nggak tahu ya siapa nggak puasanya. Mungkin kalau niatnya itu lah. Tapi kan di sini ayatnya kan yuridu bikumul yusra wa yuridu bikumul. Allah itu menginginkan kemudahan buat kalian, bukan kesulitan. Ya udah ikuti saja kemudahan Allah, kemurahan Allah. Ngapain sih kita maksa-maksa? Kan Allah mempermudah. Andai pun kamu habis bulan puasa kamu mati, ya kamu gak masuk neraka karena kamu gak sakit. Gitu aja sih orangnya. Kalau sampai diinfus kan berarti parah sakitnya. Ya ngapain puasa? Secara medis mungkin bahaya atau apa kan nantinya. Ya udah, orang yuridu bikumul yusra ayatnya, wala yuridu bikumul usra. Ngapain maksa-maksa? Wal itu minul iddata, dan supaya kalian itu menyempurnakan hitungannya. Tuh hari-hari yang diganti itu disempurnakan hitungannya. Kalau 5 hari ya 5 hari gitu tuh. Ya. Wal itu kabirullah, supaya kalian juga membesarkan nama Allah inda ikmaliha, ketika menyempurnakan hitungannya. Ala mahadakum, atas apa yang telah Allah tunjukkan kepada kalian tentang ilmu-ilmu agamanya Allah. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian semua itu bersyukur. Tuh Allah kasih pengetahuan agama pada kalian, Allah kasih kemudahan pada kalian. Itu supaya apa? Supaya kalian bersyukur dengan petunjuk Allah. Itu yang menjalankan apa yang ditujukan Allah kan. Terus bersyukur atas kemudahan yang diberikan Allah, ya udah kita terima kemudahan itu, tidak usah mempersulit diri kita, ya kan. Ini kasih kemudahan kita, padahal agama itu mudah. Kita nih sering begitu loh, dikasih kemudahan sama Allah kayak sesuatu yang sunnah ya sunnah kan, tapi kita mempersulit diri kita mewajibkan sesuatu yang sunnah itu pada diri kita kan, padahal Allah nggak nyuruh kayak gitu. Kesunahan itu ya dilakukanlah kesunahan itu kalau memang kamu mampu, kalau tidak sudah, Allah nggak mempersulit. Yang penting kamu jangan maksiat, gitu aja. Agama itu santai ya, cara beragama itu seharusnya beragama dengan santai, jangan beragama dengan kaku. Terus ada nih
Salah jamaatun nabius, jamaah nabi nih, umat nabi ini pada zaman dulu bertanya begini pada nabi, aqaribu rabbina, apakah Tuhan kami ini dekat atau fanunaji sehingga kami berbisik saja kalau berdoa, ambaidun atau Tuhan itu jauh, fanunadi lalu kami memanggil-manggilnya gitu. Lalu zila maka diturunkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini jawabannya. Ketika hamba saya meminta kepada saya, berdoa kepada saya, fa inni qaribun, maka sesungguhnya saya ini dekat, gitu ya. Dekat apa? Bi ilmi, dengan ilmu saya, kata Allah. Akhbirhum, maka kabarkanlah pada mereka bahwa Allah itu dekat. Kedekatan Allah itu tidak bisa ditafsirkan dengan akal bahwa Allah dekat. Kan pernah ada tuh bahwa Allah itu dekat seperti urat leher kita, lebih dekat dari urat leher kita. Iya, dalam hal saat kita berdoa kepada Allah, tentu saja Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Pada saat apa? Ya, pada saat kita berdoa, benar nggak? Nah, jadi kita kalau lagi berdoa itu pasti perasaan diri kita ini dekat sama Allah, benar nggak? Nah, itu Allah itu dekat. Nah, itu makna bukan harfiah ya, makna secara maknawinya, majazinya begitu. Uji da'wat dai, Allah menjawab doanya orang yang berdoa. Idadahan, ketika dia berdoa tuh Allah tuh menjawab. Masalah apa yang diminta Allah jawab, Allah ijabah. Allah tidak tidur. Orang bakal Allah nyueki doa kita. Falyastajibu li, maka berusahalah kalian meminta ijabah kepadaku, maksudnya berdoalah kalian kepadaku. Wal yu'minu, dan berimanlah, yaitu terus beriman kepada Allah, beriman denganku, kata Allah, la'allahum yarsyudun, pasti kalian itu nanti dapat petunjuk. Ya, kalau kita nggak beriman sama Allah, gimana kita mau dapat petunjuk? Petunjuk Allah, Al-Quran kan petunjuk Allah nih. Tuh, kayak misalnya kita dikasih Google Map, perjalanan dari Kedaung ke Cimeng, itu petunjuknya. Kamu percaya dengan petunjuk itu, kamu pasti sampai ke sana. Tapi kalau kamu nggak iman sama petunjuk itu, ya kamu nggak gitu kayaknya loh, bikin petunjuk sendiri, ya udah nyasar akhirnya mau ke Cimeng malah pergi ke sana, ke Rate kan gitu. Jadi kalau dalam beragama itu yang didahulukan kita iman dulu. Udah itu dengan kita beriman terus kita dapat petunjuk kan gitu. Jadi arti dari berdoa ini bisa kayak gini nggak? Kayak kita misalkan berdoa minta duit gitu kan, kasih petunjuknya berupa pekerjaan gitu. Bisa. Nggak langsung kasih duit langsung. Nah, masuk tuh. Jadi gini ya, enggak melulu maksudnya berdoa itu Allah jawab, itu langsung jawab blok duit gitu kan, enggak. Tapi kita minta kerjaan, kita minta uang dikasih pekerjaan, tapi kita minta supaya hidup sejahtera nih sama Allah, supaya kebutuhan kita dicukupi sama Allah. Terus ada pekerjaan datang gitu, kita menolaknya, berarti menolak petunjuk Allah untuk mendapatkan hidup sejahtera itu, benar nggak? Nah, dia kan ada kausalitas, hubungan sebab akibat gitu loh. Jadi takdir itu memang absolut, tapi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan sebab akibat. Jadi nggak sekonyong-konyong langsung blok gitu, enggak. Jadi ya itu lagi-lagi kalau beragama itu pakai akal gitu loh. Nanti kalau nggak pakai akal agamanya yang jelek. Kayak diberi kesehatan tapi malah makannya sembarangan. Gitu. Begitu, nggak bersyukur. Minta kesehatan. Ya kalau beriman sama Allah pasti dapat. Wahilalakum lailatas ya mirofas, dihalalkan pada kalian pada malam bulan Ramadan, yaitu mendekati ila nisaikum, istri-istri kalian yang sudah punya istri. Karena dulu ya sebelum
turunnya ayat ini setelah Isya itu di bulan Ramadan, orang-orang itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh bersetubuh, harus ibadah bulan Ramadan itu. Jadi ketika azan nih, azan maghrib, sudah masuk azan maghrib nih, makan minum kita ya, sholat nih, habis sholat tuh lanjut makan minum segala macam, mau bersetubuh sama istri. Nanti kalau udah Isya, habis Isya udah stop, nggak makan minum dan nggak boleh bersetubuh lagi, kamu harus ibadah. Itu pertama turunnya perintahnya begitu, ya kan. Tapi kan itu mengkhianati nafsu kita sendiri, diri kita sendiri kan. Bahkan banyak para sahabat itu yang akhirnya karena nggak tahan sama istrinya, dia habis Isya itu bersetubuh sama istrinya. Yang kebanyakan tuh ke situ bersetubuh. Makan dan minum mungkin dia bisa tahan, tapi syahwat ke situ kan, ya udah. Jadi ada yang lapor nih, sahabat Nabi ini ada salah satunya yang lapor ke Nabi, saya itu pulang kerja ya Rasul, terus setelah saya pulang kerja saya ketiduran tuh, istri saya kan masak tuh, nunggu masakan mateng nih, jadi habis buka lah gitu kan, nunggu istrinya ini masak, dia ketiduran sampai Isya, dibangun sama istrinya nggak bangun sampai Isya. Jadi pas bangun Isya itu ya bangun Isya, jadi dia nggak makan kan sampai pagi lagi, akhirnya sampai pagi lagi. Gimana coba bayangin, jadi dia puasanya hari semalam cuma buka doang sedikit kan, pecah doang tiduran. Terus ada lagi sahabat yang lapor, kalau saya bersetubuh malam hari itu gimana ya, termasuk Umar bin Khattab. Nah, makalah turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum, mereka istri-istri kalian itu adalah pakaian kalian, wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian mereka. Karena suami istri saling membutuhkan ya, maka disebutnya pakaian, saling membutuhkan begitu loh, melengkapi satu sama lain. Coba orang hidup tapi nggak berpakaian, lengkap nggak sebagai manusia? Enggak kan. Nah, jadi istri, pasangan hidup itu adalah pelengkap gitu ya, karena semua orang tuh butuh itu ya kan. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum, Allah tahu kalian semua itu mengkhianati diri kalian. Iyalah, mengkhianati diri sendiri gitu kan. Malam itu dia pengen jima sama istrinya gitu karena paksa ibadah kan. Maka fataba alaikum, karena Allah tahu keluhan kalian, ya Allah terima tobat kalian. Wa'afankum, dan Allah juga memaafkan gitu. Ya udah, Allah sebelum kalian bertobat juga Allah udah nerima tobat kalian, karena tahu itu susah mungkin bagi kalian. Fal ana basyiruhunna, maka sekarang setelah dihalalkan bagi kalian, kumpulilah mereka istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang sudah Allah tetapkan bagi kalian, itu berupa jima. Silakan berjima, dan berjima itu hanya jangan berjima saja, tapi hasilkanlah anak gitu tuh, anjurannya kan begitu, hasilkanlah anak dari persetubuhan suami istri itu, hasilkanlah anak yang menjadi generasi penerus Islam. Karena zaman dulu itu jumlah manusia itu masih sedikit, mati dengan peperangan segala macam. Jadi kalau bersetubuh ya jangan bersetubuh saja, berusaha menghasilkan anak. Wakulu washrobu, dan makan dan minumlah, nggak apa-apa malam hari makan minum, bulan puasa habis Isya. Maka setelah turun ayat ini ya sampai sekarang kan kita habis Isya ya masih boleh makan minum. Kalau masih berlaku kecut wis orang rokok, orang ngopi, gimana kan lemes jadinya. Ya Allah, kecut gitu ya. Ya. Makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajr.
Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian antara mana yang benangnya warna putih, benangnya warna hitam daripada fajar. Jadi ketika ada benangnya warna putih, benang atau jarum lah, jahitan putih dan jahitan merah, jahitan hitam itu bisa kamu bedakan. Berarti fajar sudah menyingsing, sudah ada fajar. Fajar itu sesuatu yang terang di langit lah, tapi sebelum datangnya matahari kan berfajar dulu, datang waktu subuh tuh. Maka itu sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Jadi patokannya itu, datanglah waktu subuh maka makan dan minum sudah tidak boleh lagi. Kalau imsak gimana? Imsak masih boleh makan minum. Itu mah cuman penanda akan terbitnya fajar gitu. Supaya kalian siap-siap untuk tidak makan dan minum lagi. Kalau misalnya tanggung merokok belum habis ya habisin aja dulu. Tapi kalau udah azan udah stop. Berarti udah terbit fajar tuh kalau azan, berarti sudah tidak boleh makan minum. Summa atimus syama ilal lail. Kemudian kalau sudah terbit fajar, sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Tuh kalau puasa itu sampai matahari terbenam, bukan sampai setengah hari puasa itu. Puasa setengah hari. Wala tubashiruhunna, dan kamu jangan mengumpuli istri-istri kalian. Siang hari nggak boleh. Ya. Jadi kalau nyium doang gimana? Nyium pun tidak boleh kalau pakai syahwat. Tapi kalau tidak pakai syahwat silakan. Pegang-pegang, tapi kalau tidak pakai syahwat tidak apa-apa. Tapi kalau pakai syahwat ya mungkin tidak batal sih. Tapi puasanya agak kurang lah pahalanya. Wa antum aakifun ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifun. Yang mutlak itu kalian itu jangan mengumpuli istri kalian kalau sudah punya istri itu. Wa antum aakifun, sedangkan kalian sedang iktikaf fil masajid, di dalam masjid. Jadi misalnya orang beriktikaf nih di dalam masjid. Kemudian dia pulang dari iktikaf itu ke rumah untuk makan minum, terus kelajon lah sama istrinya berjima, maka iktikafnya batal, ulang lagi niatnya. Gitu. Iktikaf, paham? Jadi kalau kamu punya tujuan iktikaf, walaupun sudah turun ayat ini boleh mensetubuhi istri malam hari. Tapi kalau kamu niatnya iktikaf, ya kamu tetap nggak boleh. Karena kamu iktikaf kan hubungan sama Allah. Masa hubungan juga sama istri? Itu bisa lah. Ya batal iktikafnya. Ya nggak berdosa sih, cuman kan ya ibadah kamu ya batal. Tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Fala taqrabuha, maka kamu jangan mendekati batasan-batasan itu. Ya. Habis batasan-batasan Allah ya makan siang hari gitu kan. Lagi itikaf jima misalkan ya batal itikafnya. Batasan Allah kan ya kalau udah terbit fajar jangan makan minum. Ini makan minum tuh. Cocok nih buat orang yang gak puasa nih ayat ini. Wala taqrabu, jangan dekatin batasan-batasan Allah. Dekatin aja jangan. Nanti kalau kamu dekatin kebablasan. Ya. Jadi meminimalisir suatu kejahatan itu dari bibit-bibitnya, kan begitu. Ya, dari hal terkecilnya saja kamu jangan dekati suatu kemaksiatan. Karena itu akan menyulut maksiat yang lebih besar. Batasan Allah kalau dilanggar akan menyulut sesuatu yang lebih besar. Kadang-kadang kita menyepelekan hal yang kecil. Sehingga sesuatu yang kecil itu jadi gede, kita nggak bisa menolaknya lagi gitu kan. Tidak mengantisipasi sesuatu keburukan itu dari hal yang terkecil, akhirnya sudah membesar keburukan itu, sulit kita akhirnya terbiasa dalam keburukan itu. Nah itu keseringan kita begitu. Fala taqrabuha, kadzalika begitulah yubayyinullah, Allah menerangkan ayat-ayatnya linasi untuk manusia la'allahum yattaqun, supaya mereka itu menjadi orang-orang yang takut kepada keharaman Allah. Keharaman Allah itu tujuannya untuk kebaikan kemaslahatan manusia.
Wallahu bishawab. Apa yang tontonnya? Dua orang. Ini apa ini? Bagian. Bisa kalau selesai di share. Itu mah share ke ini orang lain itu. Oh, Misalnya selesai ini kan, selesaiin kembali misalnya. Mau diposting apa enggak maka masih bisa. postingnya ke Itu nanti ada keterangannya. Kembali itu mah share ke orang lain. Tuh. Mau dihapus atau di share? mana? Iya. Kalau dihapus berarti nggak bisa diposting. Akhir video.